Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil'ilmi khairi khalqihi walituqa. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-azizul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa mirisnya kita mengamati kondisi moral anak bangsa Indonesia saat ini. Melihat begitu banyaknya kasus-kasus yang menimpa kaum remaja, yaitu kaum yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa, yang tentunya tidak hanya memiliki good intelektual, tetapi juga mementingkan good personality. Beragam kasus-kasus yang telah mengotori kepribadian serta pikiran dan juga mental muda-mudi bangsa kita. Dimulai dari kasus narkoba, seks bebas, pemerkosaan, bahkan kriminalitas dan pergaulan bebas yang menjerat kaum remaja. Hal tersebut membuat negara Indonesia semakin terpuruk dan membuktikan bahwa negara Indonesia sedang mengalami dekadensi moral. Oleh karena itu, dalam rangka mengisi reformasi untuk agama dan bangsa supaya menjadi lebih baik, karakter anak bangsa mesti kita bentuk. Maka pembentukan karakter anak bangsa sebagai basis revolusi mental adalah judul khutbah khatib pada kesempatan kali ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Revolusi mental merupakan satu gerakan seluruh masyarakat, baik itu pemerintah maupun rakyat, dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara, sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi ini. Revolusi mental mengubah sudut pandang, cara berpikir, sikap dan perilaku yang berorientasi kepada kemajuan dan kemodernan, sehingga dapat menjadi bangsa yang besar dan dapat berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Adapun revolusi mental, menurut William F. Ogden, beliau mendefinisikan revolusi mental adalah ruang lingkup sosial yang mencakup kebudayaan, baik material maupun immaterial. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang anak bangsa, kita tak terlepas dengan yang namanya pemuda. Pemuda merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara. Melihat maju atau mundurnya sebuah negara dapat kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda negara tersebut. Wahai para pemuda, di pundakmu terdapat berbagai macam harapan. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah tulang punggung sebuah negara. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Itulah di antara beberapa jargon dan semboyan yang sering kali terdengar di telinga kita ketika menyebutkan sekelompok masyarakat yang dinamakan dengan pemuda. Semboyan seperti itu bukanlah suatu hal yang berlebihan.
melihat begitu pentingnya eksistensi pemuda di dalam masyarakatnya. Namun realita saat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Sungguh telah tampak oleh mata, telinga pun ikut mendengar, bahkan alam dunia yang dua ini menjadi saksi apa yang telah terjadi hari ini. Para pemuda yang kita harapkan menjadi pelopor kebenaran dalam dakwah, malah mereka sendiri yang mengelabui kebenaran itu. Para pemuda yang kita harapkan menjadi bandar dalam mencegah kemaksiatan, malah mereka sendiri yang hitam akibat berenang dalam lautan kemaksiatan itu. Betapa sedih dan ironinya hari ini, hari di mana batin kita selalu diiris-iris dengan berita yang miring. Ada mahasiswa yang tertangkap berbuat mesum di dalam hotel, di dalam toilet masjid. Bahkan yang menyedihkan, di ranah film tercinta ini kita sempat mendengarkan bahwa adanya arisan seks sesama siswa. Hal ini tentunya menjadi bahan renungan dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dalam rangka membentuk basis revolusi mental ini, karakter anak bangsa seperti apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, pemuda yang selalu menyeru kepada kebenaran dan selalu menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang yang kami ciptakan ada umat yang menyeru kepada kebenaran, dan dengan kebenaran itu mereka menjalankan keadilan. Yang kedua, pemuda yang saling melindungi, saling mengingatkan satu sama lainnya, serta taat menjalankan ajaran agama Allah. Dan yang ketiga, di dalam surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14 yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya adalah kami kisahkan kepada Muhammad cerita mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambah petunjuk bagi mereka, dan kami menguatkan hati mereka. Tak kala mereka berdiri, mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan sekalian langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh jikalau kami menyuruh Tuhan selain Dia, kami telah mengatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam rangka membentuk basis revolusi mental ini, langkah awal yang harus kita lakukan ialah pembinaan dalam keluarga. Sebab keluarga memiliki andil yang besar terhadap pembentukan karakter seorang anak. Jikalau seorang anak dididik dengan kata sopan, berbicara santun, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jikalau seorang anak dididik dengan kata-kata kasar, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah selanjutnya, pembinaan ilmu dan mental di sekolah. Selain pendidikan formal, banyak kegiatan ekstrakurikuler lain yang dapat kita lakukan di sekolah, sehingga peluang terjadinya kenakalan remaja akan semakin berkurang dan teratasi. Dan yang ketiga, membentuk lingkungan yang baik. Lingkungan yang baiklah yang akan menciptakan generasi terbaik. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kesimpulan khutbah khatib pada kesempatan kali ini, yang pertama, dalam rangka mewujudkan anak bangsa yang berkarakter ini, kita harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Maka ayah bunda bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anaknya. Yang kedua, anak bangsa yang berkarakter haruslah anak bangsa yang terdidik, memiliki ilmu pengetahuan,
dan yang terpenting adalah memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, lingkungan harus berperan aktif dalam mewujudkan anak bangsa yang berkarakter dan membentengi mereka dari penyakit-penyakit masyarakat. Cam dan fikirkanlah hal ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil hijab wa hatta 'anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري وهدرك الجاري واجمعنا في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا ذليل فأعزنا وإنا جهيل فعلمنا وإنا فقير فارزقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.